杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Ketika dia melihat ke atas, Zhong Maike terkejut. Dia melihat banyak orang menatap botol giok kecil di tangannya dengan mata membara, seolah-olah mereka telah menemukan harta karun yang luar biasa. Jangan khawatir, Tuan Muda Yang, karena ini adalah hadiah dari Anda untuk murid saya. Saya jamin tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya kecuali dia. Itu sangat bagus. Yang Ke mengangguk puas, merasa yakin dengan karakter Li Yuanchun, karena mengatakannya di depan banyak orang, itu sama saja dengan menunjukkan sikapnya. Semuanya tetap di sini, saya akan pergi sekarang. Yang Ke memeluk tinjunya, mengangguk sedikit ke arah Sangking Luo dan terbang ke langit bersamanya seperti kilat. Melihat punggungnya yang menghilang, memikirkan semua yang telah mereka saksikan di Zhongdu, hati semua orang di sekte luar negeri sedang naik turun. Senior, siapa adik laki-laki saya? Mata Zhong Maike sedikit bingung. Sampai saat ini dia tidak mengerti mengapa adik laki-laki yang telah tinggal bersamanya selama setengah tahun ini tiba-tiba berubah menjadi orang yang membuat semua orang tertawa dan diperlakukan dengan hormat dan sopan. Anda masih memanggil saya senior? Li Yuanchun mengelus jenggotnya dan tersenyum tipis. Tuan? Zhong Maike sedikit malu. Iya, adik laki-laki Anda adalah kepala keluarga Yang, kepala dari 8 keluarga di Zhongdu. Setengah tahun yang lalu di bawah kepemimpinannya, Zhongdu mampu melawan invasi tanah Changyun dan membunuh semua pencuri itu. Sangat kuat. Zhong Maike tidak tahu banyak, jadi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Li Yuanchun, dia hanya berseru sekecil. Ngomong-ngomong, Gu Feng tiba-tiba menyela. Anda dan dia sudah ditakdirkan. Beberapa tahun yang lalu dialah yang masukkan surat dengan belati ke pintu Anda dan memberitahu kami tentang keberadaan transportasi pemecah bulan di sekte Yunxia. Beberapa tahun kemudian, Anda menyelamatkannya dari laut. Wajah cantik Zhong Maike berubah dan dia kehilangan suaranya. Apakah itu dia? Ya, itu memang dia. Bukankah dia memberitahu Anda? Gu Feng bertanya dengan heran. Zhong Maike tersedak. Baunya sedikit gemetar dan dia menatap kosong ke arah menghilangnya Yang Ke. Hatinya dipenuhi dengan rasa kehilangan dan kesesalan yang besar. Namun pemandangan sekitar dengan cepat surut seiring angin dan kilat. Yang Ke dan Sangking Luo, Pi Luo, dan rombongannya mendekati Zhongdu seperti kilat. Mengikuti Yang Ke, melihat punggungnya yang berotot. Mata Sangking Luo sedikit kabur dan nafasnya perlahan menjadi lebih berat. Merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya, Pi Luo dengan cepat melangkah maju dan memegang tangannya. Namun Sangking Luo menggelengkan kepalanya perlahan, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja dan tidak berani memperhatikan Yang Ke lagi. Tapi dia juga sedikit terkejut. Meskipun pria kecil ini hanya berada di alam abadi tingkat 6, dia bisa terbang lebih cepat dari dirinya sendiri, dan energi sejati yang mengalir keluar dari tubuhnya lebih murni dan lebih kaya daripada miliknya. Namun Sangking Luo tidak kecewa, melainkan bangga, tapi mereka juga diam di sepanjang jalan dan terbang ke depan selama 3 hari. Pada saat ini, Sangking Luo dan Pi Luo yang mengikuti Yang Ke tiba-tiba berhenti. Menyadari hal ini, Yang Ke pun berhenti, berbalik dan bertanya, "Ada apa?" Sangking Luo tersentak, pelan, mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum,
Mari kita berpisah di sini. Anda ingin kembali ke ibu kota, dan saya adalah ratu yang menawan yang tersisa dari negeri Jahat Awan Biru. Jadi tentu saja saya harus kembali ke kota Piao Xiang. Yang Ke mengerutkan kening dan berkata, tanah Jatian Yun sudah tidak ada lagi. Mengapa Anda peduli dengan ini? Tidak ada seorang pun di sana yang akan menyalahkan Anda. Sang King Luo menggelengkan kepalanya dengan ekspresi penuh tekad. Jadi Yang Ke merenung sejenak dan berkata, dalam hal ini saya tidak akan memaksa Anda. Ketika saya mengatur segala sesuatunya di Zhongdu, saya akan datang menemui Anda untuk menyelesaikan masalah antara Anda dan saya. Saya akan menunggu Anda. Sang King Luo tersenyum, Yang Ke mengangguk dan pergi dengan cepat. Setelah dia pergi, butuh beberapa saat sebelum Bi Luo menghela nafas pelan. Tuan, apakah ini baik-baik saja? Tidak apa-apa, asalkan tidak menyakitinya. Tapi cinta di hati Anda. Mata Bi Luo langsung memerah. Masih bisakah Anda menekannya sekarang? Sekali Anda tidak bisa menekannya, Anda hanya akan mencari kehancuran Anda sendiri. Dia tidak peduli pada Anda sama sekali semua. Bukankah untuk melepaskan belenggu cinta, Anda lebih membunuhnya untuk selamanya? Bi Luo! Sang King Luo tersentak, wajahnya memerah. Berhentilah berbicara. Biarkan saya mengakhiri tragedi silsilah janda racun. Lagi pula, ini adalah kutukan dari garis keturunan janda racun. Air mata Bi Luo mengalir di pipinya, dan dia memandang Ratu Menawan dengan sedih dan sangat membenci Yang Ke dalam hatinya. Karena jika Yang Ke tidak sengaja meninggalkan cinta di hati Sang King Luo, Ratu Menawan tidak akan mengalami penyiksaan seperti itu. Sekarang cinta telah tumbuh sepenuhnya. Sang King Luo harus sepenuhnya sehat ketika tinggal bersama Yang Ke. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Pada saat ini, Sang King Luo atau Yang Ke akan mati. Oleh karena itu, Bi Luo sangat membenci Yang Ke. Saat keduanya berbicara, sesosok tubuh muncul dengan aneh di udara, menatap mereka tanpa daya. Anda? Sang King Luo memandang Yang Ke dengan kaget. Mengapa Anda kembali? Saya tahu Anda berada dalam kondisi yang buruk sekarang. Yang Ke menghela nafas pelan lagi pula. Selain Sang King Luo sangat jelas bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya. Sebelumnya dia hanya mencoba menipunya karena Yang Ke hanya ingin mendengar pemikiran sebenarnya dari penyihir wanita ini. Dan Yang Ke tersentuh oleh kerja keras, ketekunan dan prihatinnya terhadap dirinya sendiri. Ini saat yang tepat untuk kembali. Tuan, tidak perlu menekannya. Mari kita bunuh nyawanya sekarang. Bi Luo menatap Yang Ke dengan kebencian. Anda tampaknya sangat berprasangka buruk terhadap saya. Yang Ke memandang Bi Luo dengan curiga. Benar, Bi Luo berkata dengan marah. Saya tidak sabar untuk menguliti Anda, meminum darah Anda, dan memakan daging Anda. Jika bukan karena Anda, bagaimana keluarga saya akan menderita seperti ini? Tanpa saya, akan ada pria lain yang akan menempati hatinya. Ini adalah nasib akhir dari garis keturunan janda racun. Yang Ke mendengus dingin. Mendengar itu, Bi Luo terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Cepat pergi! Napas Sang King Luo menjadi semakin berat. Sejak setengah tahun yang lalu, cinta di hatinya akan menjadi kenyataan. Meskipun situasinya sedikit membaik, tapi dia tidak punya pilihan selain keluar kali ini. Setelah mencari Yang Ke dan tinggal bersamanya selama 3 hari, dorongan hati yang telah saya tekan sampai sekarang pulih beberapa kali dan meledak. Jika saya tidak melakukannya, pergilah sekarang, ini akan terlambat. Yang Ke menggelengkan kepalanya perlahan dengan ekspresi tegas. Masalah antara Anda dan saya pada akhirnya akan terselesaikan, dan melarikan diri bukanlah satu pilihan. Anda sendiri yang membawa ke pintu Anda. Bi Luo tidak bisa berhenti tersenyum. Dia membalikkan tubuhnya dan cahaya cemerlang muncul dengan suara tajam. Kemudian dia berkata dengan lembut, Tuan, waktunya telah tiba. Anda tidak perlu menekannya lagi.
Segera ada rasa pesona yang kuat dalam kata-kata itu. Pada saat ini Biluo bukan lagi orang yang sombong dan mendominasi sebelumnya, melainkan memiliki sedikit bayangan centil Sun King Luo. Lagi pula Biluo juga mempraktekkan keterampilan menawan. Ketika teknik menawan digunakan, itu tidak ditunjukkan pada Yang Ke, tetapi semua berkah diarahkan pada Sun King Luo. Biluo! Sun King Luo awalnya menolak keinginan dan dorongan hatinya serta kesulitannya. Ketika Biluo begitu terangsang, keinginan di dalam hatinya tiba-tiba meluap seperti banjir yang menghancurkan tembok, sehingga kesadarannya tenggelam dalam sekejap. Cinta di hatinya tumbuh subur dan hasrat naluriahnya menghancurkan kegigihan dan pembelaannya terhadap Yang Ke, dan hanya menyisakan satu pikiran di hatinya. Jika dia adalah bongkahan es abadi, maka Yang Ke seperti nyala api saat ini, dan Sun King Luo mau tidak mau ingin dekat dengannya, membekukannya, atau melelehkan dirinya sendiri. Pada saat ini, gumaman dan erangan keluar dari tenggorokannya. Wajah Ratu Menawan itu merah padam, dan leher merah jambu rampinya bersinar dengan kilau menawan, seperti porselen di matanya yang indah. Dengan keinginan yang tidak tahu malu, sekarang suasana antara langit dan bumi tiba-tiba berubah, dan gadis-gadis muda yang tak terhitung jumlahnya bernyanyi dan menari, yang tampak muncul di depan mata Yang Ke. Gadis-gadis ini semuanya centil, dengan tubuh anggun, setengah berpakaian dan tanah hijau yang indah diselimuti kain kasa. Mereka mencoba yang terbaik untuk melilingi Yang Ke dengan ekspresi menyanjung. Yang Ke merasa kagum. Keterampilan pesona Sun King Luo telah meningkat lagi. Pada saat ini, dia tidak menggunakannya dengan sengaja. Rusak! Yang Ke berteriak dengan dingin dan gong kegembiraan Yang Ying diaktifkan, sehingga gadis-gadis muda di depannya yang tampak bernyanyi dan menari dengan hasrat yang tak ada habisnya, semuanya hancur berkeping-keping dan menghilang menjadi cahaya neon. Sambil terkikik, Biluo tersenyum manis. Dasar bajingan, menyerahlah saja untuk melawan. Tidak ada orang yang bisa menolak pesona tuanku. Saat dia berbicara, kedua dadanya yang ramping tanpa sadar terjepit. Aliran panas melewati perut bagian bawahnya dan tubuh bagian bawahnya berlumpur. Angin dingin bertiup dan perasaan dingin membuatnya semakin bersemangat, dan dia tidak bisa menahan dorongan dalam hatinya. Jelas dia juga sangat terpengaruh oleh keterampilan menawan Sun King Luo. Saya akan menangani Anda nanti. Yang Ke menatapnya dengan dingin, terlihat tidak baik. Saya akan menunggu sampai Anda selamat. Biluo tersentak. Tubuhnya yang halus memutar dan menatap Yang Ke dengan mata terbakar. Sepertinya dia ingin bergegas maju dan bertarung dengan Yang Ke dengan putus asa. Tapi dia menahannya dengan erat. Segera sebuah kipas kecil yang halus muncul di tangan Ratu yang menawan. Kipas itu disulam dengan pola pria tampan dan wanita cantik berlumuran darah. Pria dan wanita cantik ini acak-acakan dan mereka melakukan hal ceroboh. Dengan postur berbeda, tapi semua orang tampak bahagia, penuh kegembiraan dan seperti aslinya. King Luo! Yang Ke berteriak dengan dingin. Bagaimanapun harta rahasia ini adalah pusaka keluarga yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga Sun King Luo. Dikombinasikan dengan keterampilan Ratu Menawan. Kekuatannya tak terbayangkan. Segera Sun King Luo melambaikan kipasnya dengan anggun dan pria dan wanita di kipas itu bergerak semakin keras. Masing-masing bergegas keluar dari kipas seolah-olah hidup dan bergegas ke pikiran Yang Ke. Hanya saja ilusi yang membanjiri pikiran Yang Ke hanya berlangsung kurang dari satu tarikan nafas. Sebelum semuanya berubah menjadi bubuk karena teknik kegembiraan Yin dan Yang telah mematahkan semua teknik menawan di dunia. Jadi King Luo Fan tidak terpengaruh pada Yang Ke. Tapi dia tidak menyadarinya. Setelah mengerahkan kekuatan King Luo Fan, Sun King Luo terkekeh, terbungkus dalam angin harum dan bergegas ke depan Yang Ke. Dengan ujung lidah merahnya dengan ringan menyentuh gigi cangkang. Kemudian dia mengulurkan tangan batu giok meraih ke rahang Yang Ke dan menyeretnya ke depannya. Dengan dadanya yang menjulang tinggi menempel di dada Yang Ke dan melilitnya.
Segera dia membuka mulut kecilnya dan mencetaknya menuju Yangke. Namun Yangke segera menggerakkan jari telunjuknya, berharap dia bisa melepaskan semua pengekangan sekarang dan melawannya di sini selama ratusan ronde. Tapi begitu Ratu Menawan menjadi emosional, semua akan mengandung racun yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Anda penyihir. Yangke tersenyum pahit, meletakkan tangannya di belakang kepala Sang King Luo dan energi sejatinya meledak dengan ganas. Pada saat ini, mata Sang King Luo dengan cepat kehilangan kilonya, dan suara merusak yang bergema di seluruh dunia berangsur-angsur mereda, dan dia jatuh dengan lembut di pelukan Yangke. Tapi Biluo dengan senang hati menunggu untuk menyaksikan pemandangan yang mengasihkan itu. Kedua tangan kecilnya tanpa sadar menutupi dadanya, kemudian dia dengan lembut meremasnya, sehingga wajahnya penuh kepuasan. Tapi saat pertama kali melihat pemandangan ini, kecantikannya tiba-tiba menjadi pucat. Kemarilah. Yangke meletakkan Sang King Luo di baunya dan melambai pada Biluo sambil tersenyum. Apa yang ingin Anda lakukan? Biluo sangat waspada dan dengan cepat mundur beberapa langkah. Apa yang Anda lakukan pada tuanku? Saya sudah membunuhnya, sekarang giliran Anda. Yangke mencibir dengan ekspresi kejam di wajahnya. Mendengar itu, mata Biluo dengan cepat berkaca-kaca dan dia tiba-tiba meraung seperti orang gila. Saya akan bertarung dengan Anda. Sekarang, dia seperti binatang buas yang marah, bergegas menuju Yangke tanpa takut mati. Namun Yangke hanya mengulurkan tangan dan menundukkannya dengan gerakan biasa. Sambil membawa Sang King Luo di pundaknya dan meletakkan Biluo di lengannya, Yangke mengulurkan tangannya yang lain dan menampar pinggulnya yang kokoh dan bulat itu dengan keras, yang membuat seluruh tubuh Biluo menegang. Entah kenapa jejak rasa malu muncul di hatinya, tapi itu cukup menggairahkan. Sepertinya tamparan itu membuat keinginan yang sudah lama terpendam dalam hatinya meledak, dan dia tidak bisa menahan perasaannya rasa senang karena ditampar. Dan Biluo akhirnya berseru, meronta dan menggeliat terus-menerus, berteriak dan mengumpat, meninju dan menendang Yangke. Tapi Yangke tidak peduli, menyegel energi sebenarnya di tubuhnya dan menyapunya secara berirama dengan tamparan demi tamparan. Dengan pukulan yang sangat berat sehingga perlahan-lahan Biluo tidak bisa lagi berteriak. Sebaliknya, dengan setiap tamparan dia mengeluarkan erangan imajinatif. Dia tampak seperti siap untuk dimanipulasi oleh Yangke. Melihat itu, Yangke tertegun. Ada yang salah dengan orientasi Anda. Jika Anda ingin mengurusnya, tolong turunkan saya secepatnya. Biluo tiba-tiba sadar kembali dan terus berteriak. Kemudian sebuah erangan menawan terdengar lagi. Suatu hari kemudian di negeri Zat Awan Biru dan di kota Piosian, di istana Sang King Luo, Yangke tiba-tiba muncul bersama Ratu Menawan dan Biluo. Kemudian Yunli, Ruoyu, dan Ruo Qing yang telah melayani Yangke sebelumnya datang setelah mendengar berita itu, dan mereka merasa sedikit bahagia ketika melihat Yangke. Tapi melihat keadaan Sang King Luo dan Biluo saat ini, mau tak mau mereka terkejut. Karena Ratu Menawan itu tidak sadarkan diri dan mata indah Biluo merah dan bengkak, seperti buah persi. Dia sepertinya sudah lama menangis, tetapi ada aliran musim semi di wajah cantiknya, seolah-olah telah dibasahi oleh hujan dan embun, dan dipenuhi dengan jenis kilo yang berbeda. Yangke menurunkannya, dan Biluo jatuh dengan lembut jatuh ke tanah. Kemudian dia menjerit manis, tiba-tiba melompat, menyentuh pantatnya dengan dua tangan kecil, menggetarkan gigi dan mendesis. Biluo, ada apa dengan Anda? Yunli bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa. Biluo menjawab dengan sungguh-sungguh. Wajahnya memerah dan dia diam-diam menatap Yangke. Matanya yang indah penuh ketakutan dan tidak lagi berani sebelumnya. Setelah ditampar sepanjang jalan, hatinya dipenuhi bayangan. Apa yang terjadi dengan tuannya? Tuan, dia mengalami kecelakaan. Ekspresi Biluo kembali gelap. Biarkan mereka istirahat dulu, kata Yangke. Iya,
Yunli, Rouyu, dan Roking dengan cepat mendukung Sangking Luo dan Biluo dalam mengirim mereka kembali ke kamar mereka. Dan itu masih menara Huanluo yang sama tempat tinggal Yang Ke. Di kamar di lantai 2, Yang Ke duduk bersila dengan ekspresi muram. Bagaimanapun hubungan antara Sangking Luo dan dia pada awalnya tidak begitu dalam. Hanya karena cinta mereka menjadi sedikit tidak terpisahkan. Sekarang Yang Ke ingin menyelesaikan cintanya pada Sangking Luo, tapi melihat situasi ini, dia mau tidak mau merasa sedikit cemas. Karena kondisi Sangking Luo saat ini bukan karena keracunan, tetapi masalah pada fisik istimewanya. Dan obat mujarab pasti tidak akan berpengaruh. Setelah banyak pertimbangan, Yang Ke hanya bisa keluar dari menara Feng Huan. Kemudian dia pergi untuk memeriksa Sangking Luo. Meskipun tanda-tanda vitalnya tidak serius, mereka terhalang oleh energi sejati Yang Ke. Jadi Sangking Luo tidak akan bisa bangun untuk sementara waktu. Namun tubuh halusnya sepanas besi yang akan ditempa. Jika ini terus berlanjut, Yang Ke khawatir Ratu Menawan itu akan segera mati. Bahkan jika dia berada di alam transenden, dia tidak bisa menolak nasib ini. Setelah memerintahkan Yunli untuk merawatnya dengan baik, Yang Ke pergi mencari Biluo lagi, berharap mengetahui situasinya darinya. Karena istana Sangking Luo tidak besar, tapi juga tidak kecil. Setelah bertanya kepada pelayan di istana tempat tinggal Biluo, Yang Ke berjalan mendekat. Ketika dia sampai di kamar, dia dengan lembut mengetuk pintu, tetapi tidak ada gerakan di dalam. Jadi, Yang Ke membuka pikirannya untuk menyelidiki. Dan dia menemukan bahwa Biluo memang ada di dalam, tetapi karena nafasnya teratur, jadi dia pasti tertidur. Setelah menunggu beberapa saat, Yang Ke membuka pintu dan masuk. Sekilas Yang Ke tertawa terbahak-bahak karena Biluo merangkak di tempat tidur, tidak bergerak. Ditutupi dengan selimut tipis yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah dan anggun, sehingga menggoda dan membangkitkan imajinasi orang. Dan itu lahir secara alami. Atau karena ditampar oleh Yang Ke sepanjang jalan. Dan kalau dilihat dari baunya yang telanjang, wanita ini pasti sedang telanjang saat ini. Tapi Yang Ke terlihat acuh tak acuh, berjalan ke tempat tidurnya, menemukan kursi dan duduk. Seolah-olah merasakan seseorang mendekat, Biluo akhirnya perlahan membuka matanya. Setelah melihat Yang Ke dengan jelas, dia panik dan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk mencubit selimut yang menutupi tubuhnya. Dengan ekspresi malu-malu, dia takut Yang Ke akan melakukannya. Apa yang Anda lakukan? Biluo bertanya dengan dingin. Apakah Tuan Anda sudah memberitahu Anda tentang dia dan saya? Yang Ke bertanya. Biluo mengangguk sedikit dan menjadi lebih santai setelah melihat Yang Ke tidak memiliki niat jahat. Karena Anda tahu tentang kami, Anda juga harus tahu sifat dominan dari gadis keturunan janda racun. Jadi bagaimana jika saya tahu? Biluo meletakkan tangannya di dagunya, mengambil posisi yang lebih nyaman dan berkata dengan sedih. Saya tidak bisa memberikan apapun untuk Anda. Baiklah, bantulah keluarga saya. Anda ingin dipukuli lagi kan? Yang Ke menatap pantatnya dengan mata dingin. Gigi Biluo gatal karena kebencian dan dia sangat ketakutan oleh Yang Ke, sehingga meskipun dia tidak puas, dia tetap diam dan tidak berani memprovokasi Yang Ke lagi. Anda tidak bodoh, tuan saya yang bodoh. Suara Biluo tiba-tiba meninggi. Baginya, dia rela mati karena serangan cinta. Jika Anda tidak bekerja keras untuk melihatnya kali ini, saya takut. Saat dia mengatakan ini, dia mulai menangis. Jika Yang Ke tidak kembali, Sangking Luo pasti tidak akan bisa bertahan saat dia bertemu lagi di sini. Setelah menangani masalah di Yongdu, dia bisa memberi sejauh ini. Sejujurnya saya sangat tersentuh. Yang Ke menarik nafas dengan lembut. Silsilah janda racun tampaknya tidak berperasaan, tetapi kenyataannya dia lebih tergila-gila daripada wanita manapun. Kalimat ini sepertinya telah menjangkiti Biluo dan menyentuh hatinya. Biluo menatap Yang Ke dengan tatapan kosong, dan setelah beberapa saat dia menyeka sudut matanya. Tuanku, Anda pasti akan sangat senang jika mendengar Anda mengomentarinya seperti ini.
Saya datang kepada Anda kali ini bukan untuk bertengkar dengan Anda. Anda telah bersama Sang King Luo selama ini. Apakah belum pernah mendengarnya dia berkata, adakah cara untuk menghilangkan cinta di hatinya? Yang Ke bertanya dengan suara yang dalam. Biluo menggelengkan kepalanya perlahan. Cinta telah selesai, itu tidak dapat diselesaikan. Jika Anda ingin dia aman dan sehat, Anda dan dia harus melakukan itu, dan itu adalah satu-satunya cara. Yang Ke tersenyum tak berdaya. Dengan kata lain, situasi saat ini entah dia yang mati atau saya yang mati. Biluo mengangguk lembut. Saya harap Anda mati. Mendengar itu, Yang Ke tetap diam. Saat Biluo masih terisak-isak, tiba-tiba dia seolah-olah teringat sesuatu. Matanya yang indah berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat. Ngomong-ngomong, tuanku pernah berkata bahwa cinta tidak bisa dihilangkan sekarang. Tapi jika kita bisa menghilangkan cairan yang sifat beracun dari tubuhnya ketika dia sedang jatuh cinta. Pertanyaan ini, bahkan jika Anda dan tuanku melakukan, hidup Anda tidak akan dalam bahaya. Yang Ke mengangkat alisnya, sepertinya melihat secerca harapan. Lalu, apakah dia sudah memikirkan ide bagus? Ini hanya tebakan, tapi Tuan tidak tahu apakah ini akan menjadi solusi. Ekspresi Biluo kembali muram. Ekspresi Yang Ke penuh perhatian, seolah-olah dia telah memikirkan suatu hal penting, tetapi dia tidak dapat memikirkannya dengan matang. Mata indah Biluo berkedip saat dia menatap Yang Ke, tidak tahu apa yang dia rencanakan. Setelah sekian lama, Yang Ke tiba-tiba berdiri dan tertawa dengan kegembiraan yang mendalam di wajahnya. Ada apa dengan Anda? Biluo terkejut dan bertanya sedikit tidak puas. Saya rasa saya punya ide, kata Yang Ke perlahan. Bagaimana menurut Anda? Biluo juga bertanya dengan heran. Sang King Luo mewarisi fisik ini dari ibunya. Saya mendengar saat dia mengatakan bahwa generasi nenek moyangnya secara tidak sengaja masuk ke sarang induk laba-laba dan diracuni oleh racun ibu laba-laba. Untungnya dia selamat. Sejak saat itu garis keturunan janda racun muncul dan masing-masing generasi hanya melahirkan satu anak perempuan yang mewarisi fisik janda racun. Jadi racun induk laba-laba adalah sumber dari fisik ini. Mungkin monster itu mengetahui sesuatu. Semakin banyak Yang Ke membicarakannya, semakin besar kemungkinannya. Pemikiran Yang Ke berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Dia meletakkan tangannya di dagunya dan bertanya dengan ekspresi orang bijak. Biluo, di mana ibu laba-laba itu? Apakah dia sudah mati? Dalam pertempuran terakhir di Zhongdu, dia berada di bawah tanah. Dan hal-hal ini di permukaan tidak jelas. Ibu laba-laba mungkin belum mati. Ada banyak korban dalam pertempuran saat itu. Meskipun 4 dari 6 raja jahat tewas dalam pertempuran itu, hanya keluarga saya dan Raja Bayangan yang lolos. Tapi ketika mayat itu akhirnya dihitung, induk laba-laba tidak ditemukan. Saya pikir dia seharusnya melarikan diri. Melarikan diri? Yang Ke sangat gembira. Jika saya menemukannya, maka saya seharusnya bisa menemukan solusinya. Tapi, apakah Anda tahu di mana dia? Biluo bertanya. Tentu saja saya tahu. Yang Ke tersenyum percaya diri karena saat itu dia bersama Sang King Luo di sarang ibu laba-laba saat terjebak. Jadi tentu saja dia punya ingatan tentang lokasi tempat itu. Jika itu masalahnya, kita bisa memanggil para master dari wilayah Tuan untuk pergi ke sana dan menangkap induk laba-laba untuk diinterogasi, kata Biluo dan penuh semangat. Tidak, akan lebih cepat jika saya pergi sendiri. Yang Ke menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, Biluo terkejut. Ibu laba-laba memiliki tingkat kultivasi di atas tingkat perjalanan sebagai dewa. Bisakah Anda mengalahkannya? Tunggu saja kabar baik dari saya. Yang Ke terkekeh dan melangkah keluar. Tunggu, saya ikut dengan Anda, teriak Biluo buru-buru. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia berteriak dan jatuh ke bawah.
karena rasa sakit yang parah di pantatnya membuat kakinya hampir tidak stabil dan harus menunggu sampai dia bangun lagi. Tapi Yangke sudah lama menghilang. Setelah keluar dari kota Pio siang dan mengikuti rute dalam ingatannya, Yangke terbang menuju lokasi sarang induk laba-laba. Sebelumnya Sang Geng Luo telah melewati wilayah Raja Binatang Guntur sebelum tiba di tempat itu. Dalam ingatannya ada sebuah danau di dekatnya. Sekarang 4 raja jahat dari negeri Changyun telah tewas dalam pertempuran. Meskipun Raja Bayangan telah lolos dari kematian, namun sejauh ini tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi. Jelas Raja Bayangan juga takut orang-orang kuat dari Zhongdu akan bergabung untuk menimbulkan masalah dengannya. Jadi dia secara alami menghilang untuk berlindung. Selain itu, sejak pertempuran terakhir, seluruh tanah Changyun menderita kerugian yang sangat besar, dan Yangke berjalan di sepanjang jalan tanpa bertemu dengan master yang sangat kuat. Sekarang pada dasarnya, pejuang di alam kenaikan abadi tingkat ketiga adalah makhluk teratas di tanah jahat awan biru. Bagaimanapun, para prajurit tanah jahat Changyun disiksa seperti itu oleh Yang Be. Jadi Yangke khawatir mereka tidak akan dapat pulih dalam beberapa dekade. Jadi meskipun dia berjalan-jalan seperti ini, tidak ada yang berani menimbulkan masalah baginya. Ketika mereka melihatnya dari kejauhan, mereka semua buru-buru menyingkir. Setelah terbang selama 2 atau 3 hari, Yangke akhirnya tiba di hutan yang dia lewati sebelumnya dan menemukan gua tempat dia dan Sang Geng Luo tinggal. Saat itu, Yangke menembus jauh ke dalam lautan kesadaran Ratu Menawan dan menanamkan perasaan di hatinya. Mengingat masa lalu, Yangke tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saat itu dia hanya berada di tingkat ketiga di alam Yuan sejati. Tapi sekarang dia sudah berada di alam kenaikan abadi tingkat ke-6. Segera kesadaran spiritual yang besar menyebar, mencakup radius ratusan mil. Dan Yangke diam-diam merasakan saat menjelajah. Kadang-kadang jika ada perasaan air mengalir, Yangke pasti akan memeriksanya untuk melihat apakah itu danau yang dia lewati sebelumnya. Setelah beberapa saat akhirnya Yangke menemukan tempat yang tepat. Sesampainya di danau tempat dia awalnya tinggal, Yangke tersenyum tipis. Karena kurang dari beberapa puluh mil jauhnya dari danau ini, terdapat lokasi sarang induk laba-laba. Segera dia menegakkan tubuhnya dan terbang menuju arah yang diinginkan. 1 jam kemudian, area besar seperti ngare muncul di mata Yangke. Melihat sekeliling ada banyak telur laba-laba yang padat di bawah. Dan kedua sisi ngare dipenuhi jaring laba-laba putih dan keras. Kadang-kadang dia masih bisa melihat tulang belulang beberapa prajurit. Dan mereka pastilah prajurit yang tidak sengaja berjalan ke sini dan ditangkap serta dimakan oleh monster di sini. Di dalam ngare, laba-laba raksasa seukuran anak sapi berlarian ke sana kemari, sehingga membuat situasinya sangat hidup. Di ujung ngare terdapat patung laba-laba berukuran besar yang entah kapan dibangun dan masih terpelihara dengan baik hingga saat ini. Yangke tergantung di atas ngare, menatap ke bawah dengan mata dingin dan kesadarannya menyebar, mengunci bagian dalam patung laba-laba. Di dalam dia merasakan nafas kehidupan yang tidak kalah dengan orang kuat yang ada di alam transenden. Dan itu adalah ibu laba-laba. Benar saja dia telah melarikan diri dan masih membuat kekacauan di sini. Pada saat yang sama, ketika kesadaran spiritual Yangke mendeteksi keberadaan ibu laba-laba, ledakan tawa seperti lonceng perak yang sangat manis tiba-tiba muncul dari benaknya. Bau sangat familiar. Bau ini seharusnya dari Zhongdu, dan itu anak laki-laki dari keluarga Yang. Yangke mendengus dingin dan berteriak keras. Ibu laba-laba, tolong keluar dan temui saya. Karena Anda di sini, bagaimana kalau Anda turun dan berbicara? Suara manis itu sepertinya mengandung pesona yang menyentuh, menarik pikiran orang untuk ikut menginstruksinya. Jika Yangke tidak melihat wajah asli ibu laba-laba dan hanya mendengarkan suara ini, dia akan membayangkan ibu laba-laba adalah wanita yang sangat cantik. Padahal wajah ibu laba-laba memang berbeda dengan wajah manusia manapun.
Dan pria manapun yang melihat wajah cantik itu pasti akan berpikiran liar. Namun jika dipadukan dengan wajahnya, tubuhnya yang besar dan 8 cakarnya hanya akan memberikan perasaan yang menakutkan, tanpa rasa keindahan sama sekali. Ibu laba-laba menyampaikan undangan hangat, tapi Yangke tidak takut. Terbang turun dari ngarai dan berhenti di depan patung laba-laba besar. "Adik kecil, Anda menang sungguh pemberani." Suara manis ibu laba-laba terus memasuki pikiran Yangke, dan laba-laba raksasa sebesar anak sapi dari segala arah juga bergerak cepat, mengayunkan kepala dan ekornya ke arah Yangke, dan segera mengelilinginya, menatap Yangke dengan sepasang mata indah yang memancarkan cahaya redup, meludahkan benda putih dari dalam mulut mereka, namun benang sutranya mengeluarkan bau amis. Lagi pula, laba-laba raksasa ini semuanya adalah monster tingkat 6. Jika dalam perhitungan kasar menunjukkan bahwa setidaknya ada 40 atau 50 laba-laba raksasa ini berkumpul di seluruh ngarai, dan ada banyak laba-laba lain yang berukuran lebih kecil. Sebelumnya, Yangke juga mendengar bahwa ibu laba-laba telah bergabung dengan Raja Binatang Guntur, dan untuk sementara mendengarkan perintahnya ketika menyerang Yongdu. Sejalan dengan itu, ibu laba-laba juga menerima banyak manfaat dari Raja Binatang Guntur. Jadi laba-laba raksasa tingkat 6 ini seharusnya adalah spesies yang dibudidayakan melalui metode Raja Binatang Guntur. Karena terakhir kali Yangke mendapat masalah di sini, dia belum pernah melihat laba-laba raksasa sebanyak itu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.